subtema 1, pembelajaran 4. Kemudian kalian perhatikan di buku siswa kalian di halaman 32, ayo mengamati. Amati peta pada pembelajaran sebelumnya. Tuliskan kondisi geografis wilayah Indonesia khususnya di pulau-pulau besar Indonesia. Untuk kondisi geografis Pulau Jawa berdasarkan peta. Untuk luas Pulau Jawa yaitu 128.297 km persegi. Kemudian yang kedua, batas laut Pulau Jawa batas laut Jawa yaitu ada Laut Jawa, Samudra Hindia, Selat Sunda, Selat Bali. Kemudian batas daratan Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan Australia. Kemudian keadaan alam, nama-nama pantai dan laut. Pantai yang ada di Pulau Jawa ada Pangandaran, Carita Parangtritis, Anyer, Siung, Manganti, Karangagung, Tanjung Lesung, Klayer. Kemudian laut, ada Laut Jawa dan Samudra Hindia. Kemudian nama-nama dataran rendah, ada dataran rendah Surakarta, dataran rendah Semarang, dataran rendah Madiun. Kemudian nama-nama gunung, ada Gunung Cermai, kemudian ada Gunung Papandayan, Gunung Salak, Gunung Tangkuban Perahu, kemudian Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, Gunung Merbabu, dan Gunung Merapi. Kemudian kita ke halaman 33, di situ ada kondisi geografis Pulau Sumatera berdasarkan peta. Kemudian untuk Pulau Sumatera luasnya mencapai 473.481 km persegi. Batas lautan, sebelah utara berbatasan dengan Teluk Benggala, sebelah timur berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, sebelah selatan berbatasan dengan Selat Sunda. Batas daratan, sebelah utara berbatasan dengan Malaysia dan Singapura, kemudian di sebelah timur berbatasan dengan Pulau Kalimantan, sebelah barat berbatasan dengan negara India, kemudian sebelah selatan berbatasan dengan Kepulauan Mentawai. Keadaan alam Pulau Sumatera, untuk nama-nama pantai di Pulau Sumatera ada Pantai Lampuk terletak di Provinsi Aceh, kemudian ada Pantai Pasir Putih terletak di Aceh, kemudian Pantai Air Manis terletak di Sumatera Barat, kemudian ada Pantai Pulau Jemur terletak di Provinsi Riau, kemudian Pantai Nongsa terletak di Batam, Pantai Pulau Penyengat terletak di Riau, Pantai Pasir Panjang terletak di Bengkulu. Kemudian nama laut yang terdapat di Pulau Sumatera adalah Samudra Hindia. Nah, nama daratan rendah yang terdapat di Pulau Sumatera ada Kabupaten Asahan, Kota Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Merangin, Batanghari, dataran rendah Cermin. Nama gunung yang ada di Sumatera, Gunung Kerinci, Gunung Leuser, Gunung Dempo, Gunung Talama. Sekarang kita ke Pulau Kalimantan. Kondisi geografis Pulau Kalimantan berdasarkan peta untuk luas 743.330 km persegi. Batas laut Pulau Kalimantan di sebelah barat Selat Kalimantan, kemudian di sebelah timur Selat Makassar, sebelah selatan Laut Jawa. Nah, untuk sebelah utara tidak ada perbatasan laut karena berbatasan dengan negara Malaysia langsung. Batas daratan Pulau Kalimantan, sebelah barat Bangka Belitung, utara Malaysia dan Brunei Darussalam, jadi tidak ada batas lautnya di sebelah utara. Kemudian timur Sulawesi, selatan Jawa. Nama-nama pantai di Pulau Kalimantan ada Pantai Beras Basah, Pantai Segajah, Pantai Ambalat, Pantai Monpera, Pantai Picing, dan Pantai Amal Baru.
nama-nama laut di Kalimantan: Laut Jawa, Laut Sulawesi, Laut Natuna. Kemudian nama-nama dataran rendah: Ketapang, Selor, Teluk Melano, Pangkalan Bun, Kuala Kapuas, lereng Pegunungan Meratus. Kemudian kita ke nama-nama gunung di Pulau Kalimantan. Ada Gunung Mando, Gunung Bawang, Gunung Aurgunak, Gunung Piagung, Gunung Betikak, Gunung Liangpran, Gunung Niut, dan Gunung Tikung. Kita ke halaman 34, kita akan membahas kondisi geografis Pulau Sulawesi berdasarkan peta. Untuk di Pulau Sulawesi memiliki luas 174.600 km persegi. Batas laut: sebelah timur Laut Banda, sebelah barat Selat Makassar, sebelah utara Laut Sulawesi, selatan Laut Flores. Batas daratan: di sebelah timur Kepulauan Maluku, sebelah barat Pulau Kalimantan, utara negara Filipina, kemudian selatan Pulau NTT dan NTB. Kemudian nama-nama pantai: ada Pantai Gum, Pantai Pal, Pantai Pulisan, Pantai Pasir Putih, Pasir Putih Lembek, Pantai Lakban, Pantai Kemal, Pantai Tembukulehi, Pantai Nirwana, ada Pantai Kamati, kemudian Pantai Walingka Bola, kemudian Pantai Likupang, Pantai Malalayang, Pantai Lakebak, Pantai Talise, Pantai Datu Manjene, Pantai Manakara, Pantai Lubang-Lubang, dan Pantai Palipis. Kemudian nama laut: ada Laut Sulawesi, Laut Bunaken, Laut Wakatobi, dan Laut Sangihe. Kemudian di dataran rendah ada dataran rendah Mamuju, Ujung Pandang, Pangkep, Baru, Pinrang, Polewali, Mamasa, Jeneponto, Bulukumba, Bantaeng, Takalar, Goa, Selayar, Manjene. Kemudian nama gunung: ada Gunung Awu, Gunung Lokon, Gunung Kelambat, Gunung Mengkongga, Gunung Soputan, Gunung Mahawu, Gunung Mawakaraeng, kemudian ada Gunung Latimojong, Gunung Karangetang, kemudian ada Gunung Gandang Dewata. Kemudian kondisi geografis Pulau Papua dan Maluku berdasarkan peta. Untuk luas Papua berada di wilayah Indonesia adalah 420.540 km persegi. Batas Papua di sebelah batas laut sebelah utara Laut Filipina, sebelah barat Laut Arafuru dan Laut Banda, kemudian sebelah timur Samudra Pasifik, sebelah selatan Laut Arafuru. Batas daratan Pulau Papua di sebelah utara Samudra Pasifik, barat Laut Arafuru, kemudian timur Papua Nugini, selatan Australia. Batas daratan Pulau Papua yaitu di sebelah timur ada Papua Nugini, selatan ada Australia. Keadaan alam Papua: di Papua merupakan hutan hujan tropis yang adanya lembah dan pegunungan tinggi. Nama-nama pantai: ada Pantai Teluk Triton di Kaimana, ada Pantai Pulau Venue di distrik Buruwai, kemudian Pantai Yenbeba di Manokwari, Papua Barat, ada Pantai Bakaro, Pantai Kaironi di Manokwari, Pantai Pulau di Sorong, Provinsi Papua Barat, kemudian ada Pantai Bosnik, Biak Timur, Kabupaten Numfor, kemudian ada Pantai Tanjung Kasuari di Sorong di Papua Barat, kemudian Pantai Harlem di Kabupaten Jayapura, ada Pantai Raja Ampat di Kabupaten Manokwari, Papua Barat, kemudian ada Pantai Lampu 1 Merauke. Nama laut: ada Laut Arafuru. Kemudian dataran rendah yang ada di Pulau Papua yaitu dataran rendah pesisir bagian selatan Papua, dataran rendah pesisir Arafuru, dataran rendah pesisir Transfly, dataran rendah pesisir Teluk Papua, dataran rendah pesisir barat Laut Papua. Kemudian nama-nama gunung: ada Gunung Angemu, kemudian Gunung Kobore, Gunung atau Wakai, Gunung Papua Peak, Gunung Dejai, ada Puncak Edinburgh, ada
ada Gunung Waspada, Puncak Jaya, kemudian ada Gunung Trikora, Gunung Yamin, Gunung Mandala, Gunung Dom, Gunung Valentin, Pegunungan Hens. Kondisi geografis Maluku berdasarkan peta, luas wilayah Maluku adalah 712.479,69 km persegi. Untuk batas-batas Kepulauan Maluku, batas laut di sebelah utara adalah Laut Sulawesi, kemudian di sebelah barat ada Laut Arafuru dan Laut Banda, kemudian timur Laut Halmahera, dan sebelah selatan Laut Banda. Untuk batas daratan, di sebelah timur berbatasan dengan Papua, di sebelah selatan Timor Leste dan Laut Arafuru. Keadaan alam, nama pantai ada Pantai Pintu Kota, Pantai Liang atau Nimua, ada Pantai Pasir Panjang, Pantai Natsepa, Pantai Cigumerasa, kemudian Pantai Santai, Nanseri, Sobaklei, Desa Bulurila, Namalatu, Hurtafur, dan Pantai Ora. Kemudian nama laut ada Laut Banda, Maluku, Halmahera, dan Laut Seram. Dataran rendah Maluku, dataran rendah di wilayah Ambon agak datar, mulai dari pantai ke daerah pemukiman. Kemudian dataran rendah wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, dataran rendah berada di Pulau Kei kecil. Kemudian nama-nama gunung ada Gunung Api, Gunung Batu Sibela, Dukono, Gamalama, Gamkonora, Giri, Ibu, Tiga Lalu, Todoko, Binaya, Gamsunoro, Kapalamadan, dan Gunung Sahuai, dan Gunung Wawol. Kita ke halaman 35, kondisi geografis Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Kita ke Pulau Bali. Pulau Bali memiliki luas 5.636,66 km persegi. Batas laut di sebelah utara Laut Bali, timur Selat Lombok, selatan Samudra Hindia, dan barat Selat Bali. Kemudian batas darat yaitu di sebelah utara Kalimantan, timur Nusa Tenggara Barat, selatan tidak ada karena berupa samudra, kemudian di sebelah barat Jawa Timur. Keadaan alam, ada nama pantai di Pulau Bali, ada Pantai Sanur, Pantai Kuta, Bedugul, Tanjung Benoa, Pantai Nusa Dua, Pantai Kuta, Pantai Legian, Pantai Jimbaran, dan lain-lain. Kemudian nama lautnya ada Laut Bali. Dataran rendah ada Tabanan, Glanyar, Buyan, Batur, Buleleng. Nama gunung ada Gunung Agung, Gunung Abang, Gunung Batur, Gunung Batu Karo. Kemudian Kepulauan Nusa Tenggara. Luas Kepulauan Nusa Tenggara yaitu ada luas Nusa Tenggara Barat itu 20.153 km persegi. Kalau luas Nusa Tenggara Timur 48.718 km persegi. Berarti kalau di total ada 68.871,25 km persegi. Kemudian batas laut sebelah utara ada Laut Bali dan Laut Flores, sebelah timur Laut Timur, sebelah selatan Samudra Hindia, dan barat Selat Bali. Kemudian batas darat di sebelah utara tidak ada karena berupa lautan. Di timur ada Timor Leste, selatan tidak ada karena samudra, kemudian barat tidak ada karena berupa selat. Keadaan alam, nama pantainya yaitu ada Pantai Selok Belana, Pantai Seger, Pantai Gilimeno, Senggigi, kemudian Kenawa, Pulau Moyo, Pantai Koka, Pink Beach, Aka Pantai Merah, Pantai Niwatu, Mandora, kemudian Ratenggaro, Pantai Tabloblong, Pantai Lasiana. Kemudian nama laut ada Laut Sawo dan Laut Timur. Kemudian nama daratan rendah ada Lombok, Sumbawa, dan Flores. Nama gunung ada Gunung Pilipuleng, kemudian Lewotobi, Gunung Mutus, Gunung Rinjani, Gunung Tambora, Gunung Batutara, Gunung Egon, Gunung Ileuwerung, kemudian ada Inelika, Gunung Lewotolo, Gunung Mutis, Gunung Rokatenda, Gunung Kelimutu, dan lain-lain. Selanjutnya di situ ada ayo berdiskusi. Setelah kamu mengetahui kondisi geografis pulau-pulau besar yang ada di Indonesia, kalian membuat kesimpulan kondisi geografis wilayah Indonesia secara umum.
Kita simpulkan bersama-sama. Kondisi geografis wilayah Indonesia adalah kepulauan dengan 2/3 wilayahnya berupa perairan. Bentang alam Indonesia sangat lengkap dan bervariasi mulai dari pantai, dataran rendah, lembah, padang rumput, rawa, sungai, hutan, dataran tinggi, bukit dan perbukitan, serta gunung dan pegunungan. Di Indonesia juga banyak terdapat gunung berapi, danau, dan sungai, baik sungai besar maupun kecil, sungai panjang atau pendek. Kemudian antara pulau yang satu dengan pulau yang lainnya memiliki karakteristik kondisi geografis yang berbeda-beda. Demikian pula dengan hasil alamnya. Kemudian di halaman 36 di Ayo Mencoba, kalian setiap anak pasti berbeda karena kalian membuat peta kondisi geografis wilayah RW di tempat tinggal kalian. Kemudian kita ke halaman 38, yaitu Ayo Berlatih, menyebutkan ide pokok masing-masing paragraf pada teks gotong royong modal dasar pembangunan. Untuk ide pokok paragraf 1, yaitu gotong royong merupakan modal terwujudnya suasana masyarakat yang harmonis. Untuk paragraf 2, ide pokoknya adalah gotong royong tidak ada perbedaan antara yang satu dengan yang lain. Kemudian paragraf 3, prinsip-prinsip dalam gotong royong bisa menjadi modal pembangunan nasional. Itu ide pokok paragraf 1 sampai 3. Kemudian kita ke halaman 39, Ayo Menulis. Berdasarkan ide pokok, kalian mengembangkan menjadi sebuah paragraf. Untuk ide pokok yang pertama, musyawarah mufakat adalah nilai luhur bangsa yang harus terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita coba untuk membuat sebuah paragraf. Musyawarah mufakat adalah nilai luhur bangsa yang harus terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, musyawarah ini sama seperti gotong royong dan kerja bakti, diwariskan dari kebudayaan bangsa Indonesia dan melekat utuh sebagai bagian dari kepribadian bangsa. Musyawarah tidak datang dari bangsa lain, melainkan digali dari kebudayaan nenek moyang kita. Musyawarah ini mengakar pada bangsa Indonesia sejak ratusan tahun silam hingga saat ini, sebab memang menjadi jalan untuk mempererat persatuan dan kesatuan, semangat kebersamaan dan juga kerjasama dalam suasana keluarga. Nah, nanti setiap anak bisa berbeda-beda. Untuk ide pokok yang kedua kita kembangkan, kebebasan memeluk agama atau kepercayaan adalah hak setiap warga negara. Lalu kita kembangkan menjadi paragraf, kebebasan memeluk agama atau kepercayaan adalah hak setiap warga negara dan dijamin oleh pemerintah selaku penyelenggara kekuasaan eksekutif. Hal ini dijamin secara mendasar dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, kita tidak boleh memaksa orang lain untuk memeluk agama tertentu atau menjelek-jelekan agama atau kepercayaan seseorang. Kemudian setelah itu kita ke selanjutnya, yaitu Ayo Renungkan. Di situ ada mengamati peta dan apa yang dapat kamu lakukan untuk memanfaatkan kondisi geografis lingkungan. Nah, di tempat tinggal kalian, jadi kita harus menjaga lingkungan, memanfaatkannya dengan baik, sebaik-baiknya, menjadikannya tempat tujuan wisata untuk menambah pendapatan masyarakat, atau bisa mengolah sumber daya alam dengan sebaik mungkin. Kemudian yang renungan nomor 2 yang harus diterapkan, masihkah kedua perilaku tersebut diterapkan di wilayah tempat tinggalmu, baik gotong royong dan musyawarah? Masih. Kemudian contohnya membersihkan desa, melakukan kegiatan penghijauan, membersihkan selokan atau parit, kemudian melakukan kegiatan perlombaan tentang kegiatan penghijauan. Kemudian bermusyawarah untuk pembangunan masjid atau tempat ibadah lain seperti gereja dan lain-lain. Kemudian rencana kelompok tani irigasi sawah. Nah, silakan untuk kerjasama dengan orang tua, kalian menceritakan kepada orang tuamu perilaku-perilaku yang telah kamu lakukan untuk menunjukkan pengamalan nilai luhur sila-sila Pancasila. Itu anak-anak yang dapat Bapak sampaikan, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar, tetap